Halo, apa kabar sahabat Kijaman yang meraih batu? Jumpa lagi di channel kami. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tingkat birahi dan emosi burung murai batu yang belum sinkron dan bagaimana cara mengatasinya. Teman-teman ikuti terus video ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih yang masih stay di video ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja kita beri contoh birahi murai batu yang rendah emosi tinggi. Biasanya ciri-ciri murai batu yang seperti ini, murai batu yang tingkat birahinya rendah tapi emosinya tinggi, biasanya akan rajin ngeplong teman-teman. Jadi jangan tertipu ya teman-teman. Sering ngeplong, nembak, ngeplay, tapi durasi kurang ya teman-teman, ataupun kurang maksimal karena tingkat birahinya rendah teman-teman, sehingga kuantitas suaranya menjadi berkurang dan kadang suka berhenti di tengah jalan. Jadi seperti itu ya teman-teman, itu ciri-ciri murai batu yang birahinya rendah, emosi tinggi. Jadi ketika murai batu kalian ini berbunyi, biasanya dia akan berhenti di tengah-tengah, sering patah-patah teman-teman. Nah, yang selanjutnya emosi rendah, birahi tinggi. Burung murai batu yang emosinya rendah tapi birahinya tinggi biasanya cenderung suka turun ke tangkringan, ngeruji, dan juga bahkan nge-batman ataupun ngelowo, lebih banyak bersuara ngriwik dan jarang mengeluarkan suara-suara nembak teman-teman. Jadi menurut pengalaman saya ya teman-teman, jika teman-teman mengalami ataupun mempunyai murai batu yang birahi rendah, emosi tinggi, untuk tips dari saya, menurut pengalaman saya, kalau birahi itu berkaitan dengan EF ya teman-teman. Kalau emosi mungkin bisa bawaan karakter atau juga durasi penjemurannya terlalu lama ya teman-teman. Jadi birahi ini bisa ditingkatkan dari EF yang biasanya murai batu kalian contoh hariannya 7. Jadi kalian bisa tingkatkan menjadi 9 pagi dan 9 sore ya teman-teman. Nah, dan juga diberikan cacing tanah ya teman-teman. Seminggu itu bisa diberikan 3 kali ya teman-teman. Porsinya 1 ekor ya teman-teman. Nah, dan tingkat penjemurannya bisa dikurangi dan bisa tetap seperti biasa ya teman-teman. Karena ketika kita menurunkan emosi, nanti birahi dan juga emosi juga tidak akan stabil. Maka ikuti saja kondisi terakhir ya teman-teman. Nanti akan lebih rumit ya teman-teman ketika kita mengurangi durasi penjemurannya ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya yang kedua ini emosi rendah, birahi tinggi ya teman-teman. Yang kita tahu ya teman-teman, emosi rendah ini mungkin murai batu hanya di rumah, tidak dirawat ya teman-teman. Atau juga yang mempunyai murai batu yang dirawat juga sering ya teman-teman terjadi seperti ini. Emosi rendah, birahi tinggi ya teman-teman. Jadi murai batu ini harus ditingkatkan penjemurannya teman-teman. Dan birahi tinggi ini berarti set hariannya ini sudah pas teman-teman. Kita hanya butuh durasi penjemuran saja. Dan akan lebih baik ya teman-teman ketika kita jemur plus umbar teman-teman untuk murai batu dengan ciri-ciri emosi rendah, birahi tinggi ya teman-teman. Nah teman-teman, itulah pentingnya pengondisian murai batu sebelum dilombakan ya teman-teman.
agar kita bisa mengontrol tingkat birahi dan juga emosinya agar seimbang, sehingga pada saat lomba burung bisa ngeplay, ngotot dan juga bongkar isian dengan durasi yang lama tanpa jeda, serta tidak bertingkah nakal ya teman-teman, seperti ngeruci, ngelantai dan bahkan nge-Batman. Nah, murai batu lomba sebaiknya hanya benar-benar dikondisikan untuk lomba ya teman-teman, tidak merangkap sebagai gacoran di rumah untuk menjaga mental fighter dan juga stamina-nya. Jadi sebaiknya kondisikan burung sedemikian rupa agar tidak terlalu gacor di rumah teman-teman. Nah, selama 2 minggu sebelum mengikuti lomba, cukup kontrol tingkat emosi dan birahinya saja, tanpa mengharapkan burung gacor di rumah teman-teman. Jadi sebaiknya kandangnya selalu dikerodong ya teman-teman, full kerodong teman-teman setiap hari, dan jika perlu dengan kerodong double teman-teman, untuk meredam emosinya ya teman-teman. Selanjutnya, murai batu yang sudah siap gantang bisa dilihat dari emosi ya teman-teman, dan juga reaksi ataupun responnya ketika mendengar siulan teman-teman, tepukan tangan, dan bahkan suara MP3 murai batu lain. Nah, jika murai batu langsung bereaksi ya teman-teman, mendirikan bulu putih di punggungnya dan membalas dengan suara-suara nembak, berarti burung tersebut sudah dalam kondisi siap tempur teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya begini ya teman-teman, settingan birahi murai batu lebih dominan dipengaruhi oleh faktor pemberian extra fooding teman-teman ataupun EF. Sedangkan tingkat emosi pada murai batu lebih dipengaruhi oleh penjemuran dan pengerodongan teman-teman. Nah, untuk mendapatkan settingan lomba yang tepat, kita harus berani melakukan trial error ya teman-teman, atau melakukan percobaan teman-teman. Dan jangan takut salah teman-teman kuncinya, sehingga kita bisa tahu jenis extra fooding apa yang cocok untuk murai batu yang kita rawat, dan berapa banyak takaran yang harus diberikan sehingga tidak kurang atau tidak berlebihan ya teman-teman. Jadi kita menemukan settingan yang balance ataupun pas untuk jenis karakter yang kita rawat. Nah, untuk settingan emosi, murai batu cenderung dipengaruhi oleh tingkat birahinya. Artinya, jika murai batu dalam kondisi OB ataupun over birahi, maka akan cenderung menjadi galak. Demikian juga sebaliknya teman-teman. Nah, selain itu, emosi murai batu juga bisa dipengaruhi oleh karakter burung itu sendiri teman-teman. Bisa karakter bawaan yang memang burung tersebut memang fighter, tipe fighternya tinggi, ataupun karakter yang muncul karena pengaruh dari perawatan dan perlakuan sehari-hari ataupun kebiasaan sehari-hari teman-teman. Nah, burung murai batu yang memiliki karakter emosional ataupun fighter tinggi bisa disiasati dengan sering dimandikan untuk mengurangi ataupun menurunkan emosinya, dan sering-sering diumbar ya teman-teman. Dan untuk porsi pemberian groto harus diperbanyak, dan jika diperlukan bisa diberikan minuman larutan penyegar, tapi penggunaannya tidak boleh ya teman-teman dilakukan setiap hari ya teman-teman. Tidak direkomendasikan untuk harian ya teman-teman untuk larutan penyegar ini. Sedangkan untuk murai batu yang kurang emosi ataupun faktornya rendah, tipe dingin ini ya teman-teman, bisa disiasati dengan cara full kerodong ya teman-teman, dan tidak mandi serta durasi penjemuran yang lama. Nah, berikan ulat hongkong dengan porsi yang lebih banyak ya teman-teman, atau bisa juga dengan sering ditempel murai batu betina. Jadi intinya, untuk memaksimalkan performa burung murai batu lomba khususnya ya teman-teman, kita harus memahami karakter burung tersebut ya teman-teman. Kita pahami dulu karakternya yang kita rawat ya teman-teman, agar kita bisa menyesuaikan perawatan dan juga perlakuannya yang cocok teman-teman. Oke teman-teman, itulah beberapa informasi tentang cara setting birahi ya teman-teman, ataupun solusi bagi teman-teman yang belum menemukan cara bagaimana menyetabilkan emosi dan juga birahi.
yang mungkin kalian alami ya teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Saya Giova. Salam kicau mania merepatu. Salam sukses untuk kita semua.